Halo, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Selamat bagi teman-teman semua, karena teman-teman sudah terpilih menjadi salah satu peserta di Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Dari ribuan pelamar yang mendaftar, teman-teman mendapatkan sebuah privilege untuk mendapatkan ilmu di Kemah Budaya tahun 2020. Beruntung bagi teman-teman, walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, semoga ini tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan teman-teman sekalian. Nah, beruntung juga bagi teman-teman karena teman-teman akan diberikan sesuatu yang terbaik oleh kami panitia dan juga instruktur seputar materi dan juga hal-hal yang bisa aplikatif bagi teman-teman sekalian dalam proses pengembangan developer aplikasi maupun prakarya yang nanti bisa bermanfaat luas bagi masyarakat dan yang lainnya. Nah, oke, sebelum saya memulai, ada baiknya saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Muhammad Arif Walyudin. Teman-teman bisa manggil saya Arif. Saya adalah seorang freelance product owner dan juga product owner dan design thinking instructor di salah satu konsultan IT di Bandung. Nah, di kerjaan saya mengajarkan organisasi, tim, perusahaan, baik BUMN, pemerintah, multinasional, atau komunitas-komunitas tentang produk development menggunakan Agile dan Scrum, dan juga salah satu metode Human Centered Design, yaitu design thinking. Nah, di sini saya mau bercerita sedikit tentang background saya. Tentang pertama kali saya bertemu dengan istilah Product Management Framework. Jadi teman-teman, background saya adalah dari jurusan Teknik dan Pengolahan Sumber Daya Air di Institut Teknologi Bandung. Namun, saat saya berkuliah dulu, saya mengambil salah satu mata kuliah pilihan yang ada di prodi atau di program studi desain produk. Saya mengambil mata kuliah pilihan desain service. Nah, di mata kuliah pilihan inilah saya menemukan sebuah perbedaan dari background yang saya pelajari selama saya di jurusan teknik sumber daya air dan juga apa yang saya pelajari di desain service. Nah, untuk teman-teman yang berasal dari jurusan teknik, mungkin kita melakukan sebuah observasi, sebuah pemecahan masalah dari sudut pandang alam atau eksak, di mana pendekatannya adalah terhadap alam itu sendiri. Nah, namun kalau menyelesaikan masalah dari sudut pandang kemanusiaan humaniora, entah itu bisnis, entah itu sosial dan yang lainnya, itu membutuhkan pendekatan yang lain, yaitu human approach. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit dari apa yang saya tahu, yang tidak terlalu banyak, pada bidang Agile dan Scrum. Nah, oke, baik teman-teman, balik lagi, selama saya dulu berkuliah, saya ambil matkul desain service. Nah, di matkul desain service ini saya menemukan banyak sekali hal pembelajaran baru. Banyak sekali manajemen framework yang bisa kita terapkan. Nah, saat itu saya diberikan tugas untuk membuat sebuah produk layanan yang bisa menjawab sebuah permasalahan yang ada. Saat itu bersama dengan tim dan juga member-member yang lainnya, kami melakukan sebuah pengamatan untuk mencari sebuah masalah yang ada di lingkungan kampus saat itu. Saat itu kami menggunakan salah satu metodenya ada double diamond, di mana kami coba define dulu masalahnya itu apa, kami coba mendengarkan keluhan-keluhan dari target user kami. Mereka tentang apa, kami datangi, kami wawancara, kami sebar kuesioner juga, dan kami observasi juga. Dan di situ kami coba kerucutin kira-kira
mana masalah yang paling penting untuk diselesaikan, mana juga masalah yang tidak terlalu urgent untuk diselesaikan. Nah, dari situ, dari masalah yang urgent itu, kami kerucutkan dan kami lebarkan lagi untuk mencari solusi sebanyak-banyak. Kira-kira jika masalahnya A bisa diselesaikan dengan solusi yang seperti apa. Kami coba cari sebanyak mungkin, kami berpikir sebanyak mungkin, kami membaca referensi sebanyak mungkin. Nah, dari situ baru kita kerucutkan lagi bersama dengan tim. Nah, ada hal yang uniknya teman-teman. Jadi saya baru tahu kalau salah satu cara untuk membuat produk yang baik adalah produk yang berangkat dari sebuah masalah nyata, masalah yang ada. Nah, saat ini banyak sekali teman-teman perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi yang mengeluarkan entah itu adalah sebuah produk jasa, entah itu adalah sebuah produk barang ataupun yang lainnya, yang tapi produk itu tidak menjawab sebuah permasalahan yang ada. Itu banyak sekali, banyak ditemukan. Nah, oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman untuk bisa memilih metode yang tepat, metode yang pas untuk menemukan apa sih produk yang sesuai dengan keinginan user atau customer melalui beberapa manajemen framework yang akan saya jelaskan, yaitu Agile, Scrum. Nah, sebenarnya, apabila nih kita mau ngomong tentang product management, coba teman-teman, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Apakah product management adalah salah satu hal yang harus membangun, berinovasi, selalu melakukan perbaikan, atau seorang product management adalah orang yang dapat melakukan research yang dalam terkait permasalahan, terkait kebutuhan, dan hal yang lainnya? Ataukah seorang product management adalah seorang Superman yang selalu bisa menyelesaikan sebuah masalah? Ya, mungkin kalau kita jabarkan seperti itu bisa jadi. Seorang product management adalah seorang yang bisa membangun sebuah produk yang bisa dibutuhkan oleh orang lain, yang bisa menjawab sebuah permasalahan dan juga sebuah kebutuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menjawab permasalahan tersebut? Bagaimana cara kita untuk mencari permasalahan tersebut? Nah, ada beberapa hal teman-teman. Di sini saya akan coba mengajak teman-teman untuk menjadi bagian penting dari proses product management framework, yaitu seorang product manager. Nah, bayangkan teman-teman adalah seorang product manager yang ingin mengembangkan sebuah produk atau sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut itu harus menjawab sebuah permasalahan yang ada, memberikan solusi yang nyata, memberikan solusi yang bisa memberikan impactful terhadap user dan juga customer. Nah, di sini teman-teman harus tahu bahwa di dalam sebuah tim tersebut ada sebuah divisi, di mana untuk product development di bidang IT sendiri ada 3, yaitu bidang bisnis, bidang desain, dan juga bidang developer. Di bidang bisnis itu mereka akan berpikir terkait marketing, penjualan, keuangan, dan juga yang lainnya. Dan di bidang desain itu mereka berpikir tentang user experience, user interface, bagaimana bisa membuat sebuah produk itu tampil secara menarik, bagaimana cara untuk membuat experience yang baru terhadap customer. Nah, kalau developer sendiri adalah bagaimana untuk mengeksekut plan dan juga rencana yang ada ke dalam sebuah working software. Nah, seorang product manager ini adalah orang yang bertanggung jawab kepada ketiga bidang tersebut. Orang yang memiliki kendali penuh untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik, bahwa si projectnya untuk menciptakan sebuah produk berjalan sesuai dengan rencana, berjalan sesuai dengan ritme, dengan jadwal, dan juga berjalan sesuai dengan budget. Inilah kunci penting seorang product management. Nah, di dalam product manager itu ada banyak sekali manajemen framework. Nah, jika teman-teman berpikir sebagai seorang product manager,
Teman-teman harus bisa mencari sebuah produk yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah produk yang produknya adalah market fit, adalah produk yang dapat menjawab sebuah masalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kita bisa mencari masalah, kita bisa menemukan sebuah hal yang bisa kita bikin terhadap produk tersebut. Intinya adalah mendengarkan sebuah keresahan, sebuah komplain, sebuah kritikan yang diberikan oleh para user maupun oleh para consumer. Nah, karena dari sinilah ada sebuah ruang untuk improvement. Nah, ruang improvement inilah yang harus teman-teman tangkap untuk menjadi sebuah peluang pembentukan sebuah produk, di mana si problem tersebut harus teman-teman gali, teman-teman cari, dan si solusi ini harus teman-teman kembangkan berdasarkan problem tersebut dari problem inti yang teman-teman filter lagi. Nah, tapi masalah itu harus selalu divalidasi. Nah, anggaplah seperti ini teman-teman. Jika teman-teman memiliki sebuah masalah di tempat tinggal teman-teman, di mana contohnya adalah teman-teman bermasalah dengan proses pembuangan sampah di lingkungan teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa memvalidasi masalah yang teman-teman rasakan. Ada 3 cara untuk bisa melakukan validasi tersebut. Yang pertama adalah dengan cara kualitatif, yang kedua adalah melakukan kuantitatif, yang ketiga adalah melakukan observasi. Stepnya adalah jika teman-teman merasakan masalah di rumah teman, misalnya masalah persampahan tersebut, teman-teman harus coba validasi dulu dengan cara mewawancarai tetangga-tetangga teman-teman, apakah mereka memiliki masalah yang sama, apakah mereka memiliki keluhan yang sama dengan teman-teman terkait pembuangan sampah tersebut. Nah, apabila mereka tidak memiliki masalah itu, berarti itu adalah masalah yang hanya teman-teman rasakan, namun bukan masalah orang secara umum. Nah, yang kedua adalah melakukan sebuah kuesioner atau metode kuantitatif, di mana hasil kuesioner tersebut teman-teman kumpulkan dan akan dibikin sebuah data, sebuah grafik yang menunjukkan apakah memang itu adalah sebuah masalah utama dari apa yang teman-teman rasakan. Yang ketiga adalah dengan cara observasi, dengan cara mengamati apakah memang benar itu adalah sebuah real masalah yang butuh untuk diselesaikan. Nah, dari sinilah teman-teman akan berangkat. Kira-kira apa sih sebuah masalah itu yang bisa teman-teman berikan solusinya? Nah, itulah solusi yang harus diberikan, harus yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Nah, ada quotes bagusnya teman-teman, sebuah hal yang inspiring dari salah satu product manager di Amerika. Nah, di dalam menemukan sebuah masalah, sebuah produk untuk dikembangkan, teman-teman memang harus untuk mendengarkan keluhan konsumen, kritikan user, masalah-masalah yang dirasakan user. Teman-teman kumpulkan semua itu menjadi sebuah informasi, di mana informasi ini akan teman-teman define lagi apakah memang itu adalah mana masalah yang paling mendasar, mana masalah yang tidak mendasar tapi praktikal, mana masalah yang bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Nah, dari sini beliau menyebutkan memang kita seorang product development harus mendengarkan keluhan konsumen, harus selalu mendengarkan konsumen, user. Nah, tapi kita harus stop untuk berhenti mendengarkan para user atau para konsumen di saat kita akan membuat sebuah solusi, karena itu adalah tugasnya teman-teman, ya. Nah, oleh karena itu, apabila kita kebablasan untuk mendengarkan juga solusi terhadap
apa yang mereka rasakan, akhirnya solusi yang kita berikan itu bias, tidak bisa mewakili permasalahan-permasalahan yang ada, karena setiap konsumen, setiap user akan memberikan masalahnya mereka dengan background yang berbeda-beda, dengan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga dia berharap solusi yang diberikan itu akhirnya akan menguntungkan, yang paling menguntungkan pihak mereka. Nah, maka di sini adalah peran teman-teman sebagai product manager untuk bisa mendefine, untuk bisa menemukan solusi apa dengan teman-teman, dengan tim developer, tim bisnis, dan juga tim desain. Solusi apa yang actionable, reachable, dan juga dapat diexecute, dan juga dapat menarik, dan juga dapat dijual, fit to the market. Itu adalah kuncinya teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman contoh produk-produk yang alhasil tidak menjawab permasalahan dari siapa-siapa. Karena mereka membuat masalah mereka sendiri dan mereka tidak mendengarkan permasalahan-permasalahan customer atau usernya. Contohnya adalah Google Glass. Salah satu vendor ternama, Google, mereka juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Pada 2013, Google membuat sebuah smartwatch atau Google Glass saat itu namanya. Ini diperkirakan akan menjadi salah satu barang keren atau future products, penanda sebuah teknologi AI saat itu. Nah, cuma permasalahannya saat itu adalah desainnya kurang friendly, desainnya kurang baik, banyak dikritik. Yang kedua adalah permasalahan privacy, karena di dalam Google Glass tersebut itu bisa merekam baik audio maupun video, di mana itu akan mengganggu privasi dari setiap orang, melanggar privasi dan juga melanggar hak kebebasan, di mana setiap orang bisa dengan bebas memvideo seseorang tanpa izin terhadap orang tersebut. Itu akan menjadi produk yang sangat berbahaya, akan terjadi banyak penyadapan di baliknya. Nah, oleh karena itu produk ini diprotes sehingga dan dikritik habis-habisan, sehingga akhirnya Google men-stop produksinya. Hal ini terjadi karena Google kurang melakukan riset yang cukup mendalam terkait masalah-masalah seperti tadi, masalah privacy, masalah desain, dan yang lainnya. Nah, contoh yang baik juga adalah Smooth. Apa itu Smooth? Smooth adalah sebuah perangkat hardware produk yang bisa membantu teman-teman untuk menyiramkan garam ke makanan dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan mereka bisa menyambungkan sebuah Bluetooth, sebuah Wi-Fi, sebuah audio, sebuah lagu yang bisa menghibur teman-teman saat dalam proses memasukkan garam ke makanan. Nah, permasalahannya adalah itu bukanlah masalah bagi sebagian banyak orang. Itu bukanlah hal yang perlu diselesaikan dengan sebuah produk yang memberikan kemudahan. Alhasil, semua tidak bisa bertahan lama. Produknya juga ditarik, penjualan juga tidak bagus. Dan contoh kasus yang terakhir adalah face mask. Seperti ini gambarnya. Nah, jika teman-teman lihat, face mask ini itu adalah sebuah alat untuk bisa mengencangkan otot wajah, agar otot wajah bisa terlihat lebih muda lagi, awet muda, dan juga sehat. Nah, tapi masalahnya adalah siapa yang mau memakai face mask ini jika bentukannya aja seperti ini? Yang ada orang bakal takut duluan. Yang ada mereka bakal berpikir aneh-aneh. Loh, kok ini desainnya hampir sama seperti karakter film horor. Nah, seperti itu teman-teman. Itulah contoh-contoh produk yang apabila tidak berangkat dari sebuah permasalahan atau bisa mendengarkan customer atau usernya lebih mendalam, akhirnya mereka merilis sebuah produk yang tidak bisa menjawab masalah siapa-siapa. Mereka rugi waktu, rugi tenaga, dan rugi segalanya, dan akhirnya produk itu tidak bisa laku terjual. Nah, dan bagaimana sih, dan apa sih contoh produk yang
berhasil, contoh produk yang berhasil adalah produk yang bisa memberikan value atas sebuah permasalahan dan dirasa bermanfaat secara terus-menerus bagi masyarakat. Dan salah satu contohnya adalah para unicorn di Indonesia. Ada Gojek, Bukalapak, dan juga Traveloka. Untuk teman-teman tahu sendiri, baik Gojek, Bukalapak maupun Traveloka, mereka selalu continuous improve. Mereka selalu belajar. Mereka selalu mengadakan application update. Itulah mengapa akhirnya sebuah produk manajemen itu selalu dibutuhkan, karena siklusnya mereka akan selalu berputar terus-menerus. Karena akan ada hal yang baru, akan ada hal yang bisa diimprove, akan ada hal yang bisa diperbaiki. Itu berdasarkan oleh feedback teman-teman lagi. Nah, salah satu contohnya adalah Gojek. Jika teman-teman tahu kisah awal Gojek berdiri dari tahun 2010. Pada saat itu, seorang si Nadiem Makarim bisa melihat sebuah potensi di balik ojek online. Saat itu mereka belum ada namanya apps atau apa. Mereka masih membuat sistem yang konvensional. Mereka bikin sistem call center. Dengan beberapa meter Gojek saat itu hanya ada 1 atau 2 driver ojek yang mereka telepon. Dan akhirnya mereka bisa menjemput orang tersebut. Nah, awalnya adalah si Nadiem Makarim ini mereka menemukan sebuah masalah. Mereka sulit untuk mencari, dia sulit untuk mencari ojek, dia sulit untuk mencari ojek yang bisa dipercaya. Dan di satu sisi banyak para ojek yang berdiam diri saja di ojek pangkalan menunggu penumpang, padahal di saat yang bersamaan banyak penumpang mencari dia. Nah, akhirnya Nadiem Makarim ini berpikir untuk membuat sebuah platform yang namanya Gojek itu. Nah, awalnya berdiri mereka hanya membuat sebuah sistem call center di mana jika ada orang yang butuh, mereka akan telepon ke call center tersebut, dan call center tersebut akan menelpon ojek mana yang bisa dan available untuk mengantar si orang tersebut. Awalnya kebanyakan adalah kargo atau barang-barang. Nah, namun dirasa semakin berkembang, semakin menjawab kebutuhan dari masyarakat, akhirnya Gojek bisa berkembang sejauh ini seperti sekarang, menjadi satu-satunya startup dekakorn pertama di Indonesia. Sekarang Gojek nggak cuman ojek aja, tapi ada juga GoFood, ada juga GoMessage, ada juga Go yang lainnya, banyak sekali. Sama halnya dengan Traveloka dan juga Bukalapak. Mereka menemukan sebuah value yang bisa mereka tawarkan dan memecahkan masalah. Seperti Traveloka, mereka menjadi penengah, menjadi agent untuk para orang yang mencari tiket pesawat dan menawarkan harga yang lebih murah dan cara yang lebih mudah lagi. Begitu juga dengan Bukalapak, mereka menyediakan e-commerce, mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Sekarang mereka sudah menjadi dekakorn. Traveloka sudah berkembang lebih jauh lagi. Mereka sudah yang awal cuma penerbangan jadi perhotelan. Ada Traveloka Eats juga. Sama juga dengan Bukalapak. Mereka nggak cuma tentang jual beli barang aja, tapi mereka ada Bukalapak emas. Mereka juga ada bisa pembayaran listrik, air, dan yang lainnya. Itulah teman-teman, mengapa kita harus berangkat dari sebuah problem dan bisa menemukan solusi, bisa menemukan value di balik itu yang bisa menjawab sebuah masalah dari customer ataupun user. Nah, mereka terus berkembang, mereka terus menjadikan diri kuat terhadap perubahan yang ada. Saat ini, perubahan terjadi sangat cepat sekali. Banyak hal yang berubah. Mungkin kalau teman-teman lihat, di tahun 2004, HP Nokia adalah salah satu HP yang paling terkenal, memiliki penjualan paling tinggi, memiliki produk yang paling canggih. Namun kenapa Nokia bisa menghilang di tahun 2010 ke atas? Apa yang salah dengan Nokia? Dan juga apa juga yang salah dengan BlackBerry yang saat itu sangat booming di awal tahun 2008,
namun kalah saing oleh Android, dan juga dengan Yahoo, dan juga dengan startup besar pada zamannya dahulu yang akhirnya tidak bisa memberikan hal yang banyak di tahun ini. Sama juga apa yang terjadi saat ini yang sama-sama kita hadapi, yaitu COVID-19, di mana banyak sekali perubahan yang terjadi. Banyak sekali hal yang berubah. Pemerintah sudah mencanangkan yang namanya adalah new normal, dan juga banyak juga startup yang sudah gulung tikar, perusahaan-perusahaan gulung tikar. Nah, di saat seperti ini kita harus dituntut untuk selalu tangkas, selalu cepat, selalu bisa beradaptasi dengan baik, selalu bisa menjadi survive. Nah, inti menjadi survive adalah bagaimana kita bisa responsif terhadap sebuah perubahan. Nah, begitu juga dengan proses product management. Di dalam sebuah product management terdapat sebanyak sebuah mindset dan juga sebuah work framework. Nah, pertanyaannya adalah dalam sebuah produk kita dituntut untuk selalu berkembang. Kita dituntut untuk selalu memberikan sebuah produk yang sesuai dengan momentum pasar saat itu. Nah, pertanyaannya adalah proses kerja seperti apa yang memungkinkan proses pemberian value dan pembelajaran terus terjadi. Karena jika kita ingin berkembang, kita ingin selalu memberikan manfaat, kita harus melakukan proses pembelajaran terus menerus, dan juga proses pemberian value secara terus menerus. Nah, ada sebuah mindset di dalam product management yang namanya adalah agile. Nah, apa sih agile itu? Apa yang teman-teman pikirkan tentang mindset agile? Jika kita artikan agile dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, agile adalah berarti lincah. Nah, kalau kita berkata ada sebuah kelincahan, maka kita akan kalau teman-teman seorang fans sepak bola, teman-teman tahu yang namanya Lionel Messi. Messi terkenal akan sebuah kelincahannya, menggocek-gocek bek lawan, mengocar-ngacir dengan kelincahannya menghadapi sebuah tekanan, sebuah pressure, perubahan yang sangat mendadak. Nah, jika teman-teman berpikir agile adalah kecepatan, maka manusia tercepat di bumi saat ini, Usain Bolt, adalah sebuah agile. Karena dia bisa berlari dari 0 ke 100 meter hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, apabila teman-teman juga berpikir bahwa agile adalah sebuah akselerasi, maka teman-teman berpikir bahwa agile adalah sesuai dengan yang teman-teman nonton di film Fast and Furious, di mana mereka adu balap, mereka dengan mobil yang berakselerasi dengan sangat tinggi, mereka menantang maut juga. Nah, jadi kabar baiknya teman-teman, agile bukanlah sebuah kecepatan, kelincahan seperti Messi, maupun kecepatan seperti Usain Bolt. Nah, saya tekankan juga di sini bahwa agile juga bukanlah sebuah framework atau sebuah metodologi di mana harus menyesuaikan dengan sebuah cara-cara kerja atau secara teknis. Agile adalah sebuah mindset sesuai dengan yang ditulis oleh Agile Manifesto. Nah, apa itu Agile Manifesto? Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarahnya. Nah, jadi Agile Manifesto adalah tercipta pada tahun 2001, di mana pada saat itu para developer terkemuka dari seluruh dunia bergabung pada sebuah perhelatan ski di Utah, Amerika Serikat tahun 2001. Nah, mereka membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi seputar software development. Nah, dari proses tersebut, mereka menemukan beberapa kendala, seperti terlalu banyaknya dokumen yang perlu dikerjakan, padahal dokumen itu tidak pernah dibaca. Terus juga adanya pengekangan terhadap sebuah interaksi, sebuah gagasan, di mana mereka menganggap
mereka terkekang, tidak bisa menyampaikan suara kepada divisi bisnis. Dan juga mereka merasakan juga perubahan yang semakin cepat. Di saat mereka membuat produk A, di saat itu permasalahannya ada permasalahan A. Namun saat si produk A dibikin dan keluar di launch, si produk A tidak lagi menjawab masalah A. Karena masalah A sudah tidak ada lagi. Mereka harus menjawab masalah B, masalah baru lagi. Dan mereka kemudian membuat produk lagi yang baru. Di mana produk yang keluar lagi tidak sesuai untuk menjawab masalah B sudah tidak ada lagi, adanya masalah C, dan begitu seterusnya. Dari situlah lahirlah sebuah Agile Manifesto. Yang di sini digambarkan bahwa Agile adalah sebuah mindset yang dapat bertindak secara cepat, adaptif, dan juga fleksibel, sesuai dengan 4 value dan juga 12 prinsip mereka. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa Agile adalah sebuah mindset yang dapat bertindak cepat, adaptif, dan juga fleksibel sesuai dengan 4 value dan juga 12 prinsip dengan berbagai macam framework di dalamnya. Hal ini penting untuk teman-teman garis bawahi, karena sampai sekarang pengalaman saya menjadi salah satu instruktur terhadap Agile dan Scrum, saya mendapati banyak sekali perusahaan, company, maupun juga organisasi yang masih beranggapan bahwa Agile adalah sebuah framework. Agile adalah sebuah tradisi seremonis yang isinya adalah mengikuti tindakan A, tindakan B, dan tindakan C. Padahal Agile bukan yang seperti itu. Agile adalah sebuah mindset di mana ini membutuhkan sebuah respon yang adaptif terhadap sebuah perubahan. Hal ini tidak mudah, teman-teman. Karena saat berpikir Agile, kita harus berpikir untuk responsif. Kita harus berpikir terhadap sebuah perubahan. Jika kita ngeplan A untuk mengeluarkan produk A, dan di saat itu terjadi sebuah perubahan yang mengharuskan kita membuat produk B, kita harus membuat sebuah produk B. Dan Agile itu memberikan ruang atau space berupa fleksibilitas bagi kita untuk bisa merespon terhadap perubahan yang terjadi saat itu. Nah, tapi Agile juga bukan berarti tanpa perencanaan. Agile bukan berarti fleksibel aja, ngikutin arus, ngikutin hal-hal yang baru. Agile tetap punya plan, punya basic, tapi tetap harus menyesuaikan kondisi yang ada, yaitu respon yang ada. Nah, oleh karena itu jika kalian teman-teman lihat di sini, bagian Agile itu bisa dibedakan ke berbagai sprint. Ada sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, dan berikutnya. Nah, satu sprint itu biasanya renggang waktu antara 2 minggu sampai 4 minggu, karena itu adalah waktu yang ideal bagi sebuah perubahan yang terjadi. Akan direview apakah dalam 2 minggu apakah ada rencana A akan membutuhkan solusi A atau akan membutuhkan solusi B, atau rencana B membutuhkan solusi J, setelah 2 minggu tetap membutuhkan solusi J. Itulah kenapa Agile itu dipotong-potong secara sprint 1, sprint 2, sprint 3, dan seterusnya, agar mereka tetap bisa mereview, mentest, membuild, dan juga mendesain dan melaunch, dan juga kembali lagi mereview, mentest, membuild, dan mendesain. Inilah kenapa framework itu bisa dikatakan Agile, karena itu memberikan sebuah hal yang responsif terhadap perubahan, yaitu dari skop waktunya. Nah, di sini teman-teman, saya akan memberikan sebuah benefits dari penerapan sebuah Agile untuk sebuah organisasi. Berikut ini adalah benefit-benefit dari penerapan Agile. Saya akan memberikan benefit dari 2 perspektif, yaitu perspektif business user maupun tim manajemen. Nah, seperti yang kalian ketahui sendiri, Agile adalah sebuah mindset yang responsif terhadap perubahan. Hal ini dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik business user maupun juga tim manajemen atau tim pengembangnya. Nah, apa aja sih keuntungan dalam penerapan Agile bagi business user? Di antaranya adalah time to market. Seperti yang teman-teman ketahui,
bahwa momentum dalam sebuah bisnis, sebuah market adalah nilai yang penting. Nah, Agile dapat memfasilitasi bisnis user untuk dapat merilis produk, melaunch produk saat skopnya belum selesai, dengan memberikan minimum viable product atau produk yang bisa dipakai. Nah, hal ini sangat penting sekali karena hal ini bisa menjaga sebuah momentum bisnis. Hal ini dapat membuat produk tersebut masuk di saat yang tepat dengan hal yang dibutuhkan saat itu. Nah, sisi lain yang kedua adalah ability to change. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bahwa di bisnis ini selain membutuhkan momentum, perubahannya juga sangat cepat sekali terjadi. Kadang solusi A di saat kita membuat produk A untuk menjawab solusi A, di saat produk itu jadi, ternyata yang dibutuhkan adalah solusi B. Dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini Agile memberikan sebuah fasilitas, sebuah space untuk adapt to change, ability to change. Nah, yaitu dengan cara mengganti scope sesuai dengan kondisi market saat itu. Hal ini sangat menguntungkan sekali bagi para business user karena mereka tidak follow plan di awal, tapi mereka harus adapt to change. Adapt to change. Nah, keuntungan yang ketiga adalah accelerate product delivery dan juga feasibility. Nah, seringkali saat kita mengerjakan project itu sering sekali mengalami project delay. Nah, sebenarnya kenapa sih terjadi project delay? Karena asumsi yang kita masukkan dalam perencanaan di awal sama sekali tidak relevan terhadap kondisi saat kita mengerjakan dan kondisi saat setelah produk itu selesai. Makanya terjadilah product delay. Kita harus mengevaluasi lagi produknya, setelah jadi kita evaluasi lagi, kita balik lagi ke step 2 di saat kita sudah final, dan begitu seterusnya. Alhasil sering sekali terjadi project delay. Nah, di Agile itu memberikan sebuah space bagi para business user untuk dapat tepat waktu. Karena di Agile ini pengerjaannya dibagi ke dalam beberapa sprint. Misal satu project pembuatan aplikasi itu dipotong-potong menjadi sebuah sprint, di mana sebuah sprint itu akan berpengaruh pada sprint-sprint berikutnya dan juga sesuai dengan keadaan saat itu juga, sehingga aspek delay-nya akan lebih kecil ketimbang kalau kita menggunakan metode atau menggunakan mindset lainnya. Yang keempat adalah customer satisfaction. Nah, seperti yang teman-teman ketahui sendiri, seperti yang saya bilang tadi, mungkin saat kita merencanakan untuk menyelesaikan solusi A, permasalahan A, membuat produk A, saat di launch ternyata dibutuhkan solusi B. Dan saat dibuat solusi B, ternyata dibutuhkan adalah solusi C. Begitu juga seterusnya. Alhasil, kita berkejar-kejaran. Bahkan, sebuah survei menyebutkan bahwa hampir 50% sebuah produk yang dikeluarkan itu tidak menjawab sebuah permasalahan bagi end user. Nah, hal ini kenapa terjadi? Karena seringnya pembuatan rencana di awal yang tidak bisa menjawab solusi A di saat kita membutuhkan solusi B. Nah, Agile itu memberikan sebuah kemudahan terhadap sebuah perubahan, di mana pada sprint 1, sprint 2, sprint 3 kita dapat merubah kembali perencanaan di awal, mengikuti kondisi yang dibutuhkan saat itu. Sehingga akan menimbulkan sebuah value produk yang memang sesuai untuk para customer yang bisa menjawab masalah mereka, sehingga mereka bisa memiliki angka customer satisfaction yang lebih tinggi. Dan yang kelima adalah business existence. Jika teman-teman tahu, salah satu quotes yang terkenal dari Charles Darwin adalah, bukan makhluk hidup yang paling pintar, paling besar, paling kuat yang bisa bertahan hidup, tapi adalah makhluk hidup
yang paling bisa beradaptasi, yang akan terus hidup. Begitu juga dalam dunia bisnis. Bukanlah perusahaan yang paling kaya, paling berpengaruh, paling salesnya paling tinggi, atau paling branded yang dapat bertahan di dunia ekonomi. Tapi adalah perusahaan yang bisa agile, perusahaan yang bisa responsif terhadap sebuah perubahan. Nah, bahkan saat ini teman-teman tahu bahwa banyak industri-industri besar, perusahaan-perusahaan besar yang justru saat ini terancam oleh adanya sebuah startup. Banyak bisnis yang akhirnya gulung tikar. Banyak bisnis yang akhirnya kalah secara penjualan, kalah secara omset. Karena mereka tidak berubah. Mereka tetap melakukan sebuah bisnis konvensional. Seperti ojek tradisional yang akhirnya kalah oleh Gojek. Taksi kalah juga oleh Uber. Dan juga DVD player kalah oleh Netflix. Itulah salah satu contoh-contoh mereka yang dulunya adalah salah satu raksasa industri di zamannya kalah oleh startup yang memiliki inovasi dan juga agile terhadap sebuah perubahan. Nah, apabila mereka tidak agile, akhirnya mereka bisa dimakan oleh startup kecil tersebut. Seperti itulah, teman-teman, keuntungan yang akan didapatkan oleh bisnis user apabila menggunakan mindset agile. Agile berfokus pada sebuah outcome yang memiliki sebuah value output terkini terhadap market saat itu. Nah, itulah alasan-alasan mengapa bisnis user harus menggunakan agile, karena benefit-benefit yang ditawarkan tadi. Nah, saat ini adalah benefit-benefit apa saja yang ditawarkan pada tim manajemen jika menerapkan agile. Nah, diantaranya adalah business and IT must work together. Di agile itu mengedepankan kolaborasi antara IT dan juga bisnis sesuai dengan salah satu prinsipal yang ada dalam agile, yaitu business people and developer must work together. Hal ini dikarenakan agar terjadi komunikasi yang pas antara bisnis dan juga antara developers. Karena seperti yang kita tahu sendiri dalam project management, orang business people adalah orang yang mengerti apa itu kebutuhan pasar, apa yang ingin dibikin, apa yang harus dibuat. Sementara developers adalah orang yang paham bagaimana untuk membuatnya. Nah, seringkali terjadi perpecahan antara developers dan juga business people, di mana developers hanya dianggap sebagai seorang mesin yang hanya disuruh untuk melakukan tugas-tugas tanpa harus mengetahui tujuan asli dan tujuan tepatnya apa. Nah, sementara para business people juga hanya tahu tujuan, hanya tahu masalah apa yang perlu dihadapi, masalah apa yang perlu diselesaikan, tanpa tahu kondisi real cara membuatnya, tanpa tahu kondisi source yang mereka punya. Nah, dengan adanya kolaborasi antara IT dan juga business people yang berada dalam satu tim yang namanya development team, diharapkan mereka bersama-sama bisa membuatkan produk yang memiliki value yang tinggi dan juga menjawab permasalahan kebutuhan saat itu. Nah, yang kedua adalah remove silo mindset. Dalam pengerjaan project sendiri, biasanya ada banyak sekali tim yang terlibat. Biasanya dalam product management sebuah software ada orang bisnis, ada business analyst, ada juga orang developer IT, ada juga tester, ada juga desain. Nah, mereka ini biasanya berasal dari divisi yang berbeda-beda. Sehingga mereka membawa kepentingan berbeda-beda juga. Orang IT fokus dengan targetan capaian yang mereka harus bikin di dalam divisi IT. Orang desain juga harus fokus pada capaian yang mereka buat di divisi desain. Begitu juga orang bisnis dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu mereka lebih mementingkan
pada KPI masing-masing, sehingga mereka tidak fokus terhadap produknya, mereka hanya fokus terhadap KPI mereka masing-masing. Nah, dalam Agile itu sendiri tidak ada lagi tim bisnis analis berasal dari divisi bisnis, tidak ada lagi developer hanya berasal dari divisi IT, tapi mereka semua dikumpulkan menjadi satu tim, yaitu bernama development team, yang sama-sama masing-masing bertanggung jawab menjadi orang untuk mensukseskan produk tersebut dan memberikan value yang sebaik mungkin terhadap customer. Nah, yang ketiga ini adalah self-organize. Agile mengedepankan sebuah inisiatif, mengedepankan orang-orang yang memiliki inisiatif yang tinggi ketimbang orang-orang yang harus disuruh-suruh. Nah, oleh karena itu, Agile itu bisa menyediakan ruang buat para membernya atau para developer atau manajemen timnya untuk berkembang. Karena diberikan ruang oleh Agile, yaitu mereka bisa mengeksplor lebih dalam lagi dan juga bisa berpendapat sebebas mungkin. Sehingga mereka bisa sama-sama bisa memahami perspektif masing-masing. Dunia mengalami perubahan yang sangat cepat seperti sekarang saat ini. Kadang solusi yang kita ciptakan untuk permasalahan A tidak lagi relevan karena sebuah perubahan yang berubah terlalu cepat, sebuah kondisi yang berubah terlalu cepat. Memiliki perencanaan dan strategi memang penting, tapi untuk menghadapi dunia yang berubah sangat cepat, dibutuhkan mindset yang responsif terhadap sebuah perubahan, yang lebih adaptif dan juga selektif. Nah, Agile mengedepankan terhadap sebuah respon perubahan ketimbang mengikuti perencanaan di awal. Agile meminimalkan resiko dengan cara iterasi produk. Oleh karena itu, Agile tidak langsung merilis jadi, namun hanya merilis sedikit demi sedikit namun sering. Nah, setelah kita membahas tentang Agile, mindset Agile, saya akan membahas tentang salah satu framework yang ada dalam Agile, yaitu Scrum. Nah, Scrum sendiri pertama kali dicetuskan oleh Takeuchi Hirotaka dalam sebuah artikel tahun 1986 yang diterbitkan oleh Harvard Business School. Nah, di artikel yang berjudul The New Game Development itu, Takeuchi mengusulkan sebuah pengembangan produk yang mengikuti analogi rugby. Nah, analogi rugby yang seperti apa? Pada permainan rugby itu terjadi proses pengoperan bola. Takeuchi tertarik pada permainan rugby di mana setiap bola dioper dari pemain lain ke pemain yang lainnya lagi sehingga bergerak maju di dalam lapangan. Nah, Scrum ini pertama kali dicetuskan oleh dalam permainan rugby, di mana artinya sendiri adalah pergerakan maju yang dioper dari pemain lain ke pemain lain. Nah, di dalam artikel tersebut juga Takeuchi juga menyebutkan bagaimana Honda, Canon, dan juga Fuji Xerox menjadi perusahaan global yang sukses karena produk-produknya yang berkualitas. Dan di dalam artikel itu juga Takeuchi menyebutkan sebuah tim yang self-organize agar bisa menciptakan produk yang berkualitas. Nah, selepas dari artikel yang dibikin oleh Takeuchi, Cam dan Jeff tertarik. Mereka meneliti lebih lanjut, yang akhirnya mereka publish dalam sebuah presentasi di dalam Oriented Objective Programming System, di mana mereka membawa konsep Scrum di dalamnya di kota Austin tahun 1995. Konsep ini pertama kali digaungkan sehingga banyak ahli yang bergabung dan membantu pengembangannya. Nah, Scrum sendiri adalah framework kerangka kerja yang agile yang dapat menjawab permasalahan yang kompleks dan juga adaptif.
Nah, sifat Scrum ini itu bersifat ringan, mudah dipahami, tapi sulit untuk dikuasai. Pada tahun 2018 sendiri, majalah Annual Agile State Report menganugerahkan Scrum sebagai framework Agile yang paling populer, yang paling banyak dipakai. Nah, itulah sekilas penjelasan saya terkait apa itu product management, apa itu Agile, dan apa itu Scrum. Nah, jika teman-teman tertarik dan ingin belajar lebih lanjut lagi apa itu yang dimaksud Agile lebih dalam dan juga apa itu Scrum lebih dalam, ayo tetap pantengin, ikutin kelasnya. Belajar bersama-sama, belajar bareng dalam kelas Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Stay tune and get prepared. See you!